Long time no see. Sudah berapa ratus tahun kita nggak ketemu ya? Cukup lama ya. Sampai tadi saya nggak tahu tingkat berapa ya. Lupa S2. Aduh ampunilah hambanya ya. Udah faktor U kali ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Siap dengan firman Tuhan? Oke ya. Jadi firman Tuhan hari ini bicara tentang autobiografi. Autobiografi. Apa autobiografi ibu-ibu? Itu bicara tentang sejarah hidup kita ya. Jadi kemarin waktu saya pas lagi ada acara di Medan, itu adalah acara 108 tahun ayah saya sudah meninggal ya. Dia bukan 108 tahun sudah meninggal. Usianya 108 tahun kalau dia masih hidup ya. Jadi kami ada acara kemarin, itu kita undang juga ada Tamara dan suaminya dan juga saya, dan juga kita banyak berkumpul di sana, ada ibadah, ada baksos, ada intinya untuk memuliakan Tuhan. Nah waktu itu Pastor Paul berkata seperti ini. Setiap kita yang lahir di dunia ini, setiap kita yang lahir di dunia ini, ibu perhatikan ya. Setiap kita yang lahir di dunia ini, kita akan membuat sejarah tentang kita. Ini ada buku ya. Ini ada buku ini kosong awalnya. Waktu kita lahir bukunya kosong, betul. Tapi tergantung engkau dan saya, nanti sejarahmu apa yang mau kau buat. Sejarah yang membuat anak keturunan kita bangga, atau sejarah yang membuat anak keturunan kita malu. Hanya ada dua gendangnya. Pakai hari-hari ini bukan masalah Kristen, bukan masalah jemaat, bukan masalah hamba Tuhan. Tapi buku yang mana yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Nah kemarin saya kebetulan punya cucu, itu sekarang usia 2 bulan. Sebenarnya dia belum tahu apa-apa, betul. Tapi setiap malam saya ceritakan, setiap ada waktu saya ceritakan tentang kisah-kisah Alkitab. Ya, cerita tentang yang baik-baik, tentang Nuh, bagaimana bangun bahtera, tentang Daud, bagaimana menghadapi Goliat. Nah, masalahnya sekarang dengan kita bagaimana? Waktu nanti kita nggak ada, cerita apa yang orang ceritakan tentang kita? Apakah yang baik, yang menyenangkan, atau sebaliknya yang membuat orang sama sekali tidak tertarik untuk menceritakan kita lagi? Nah, kita akan lihat hari ini ya. Ada 2 jenis wanita. Bukan kaya, bukan miskin, bukan tua, bukan muda, bukan cantik, bukan jelek, bukan tinggi, bukan pendek, bukan langsing, bukan gemuk. Tapi hanya ada 2 jenis ya. Dan itu di Alkitab dikatakan ada 2 jenis wanita. Wanita yang mana kita? Nanti kita akan cek ya. Karena wanita yang mana kita menentukan buku apa yang kau bikin dalam hidupmu. Amin. Ya, jadi kita boleh ada sama di sini bersama-sama, tapi tergantung buku apa. Buku yang menarik atau buku yang sama sekali tidak dibaca orang ya. Yuk kita buka, yuk. Ya, kita lihat di sini, semua ada dalam ayatnya ya, semua ada dalam ayat firman Tuhan. Kita buka di Amsal 31 ayat 10 tentang wanita bijak. Ya, ini bicara tentang virtuous woman ya, wanita yang berbudi luhur, wanita yang punya kecantikan di dalam bukan di luar ya. Kita lihat hanya 5 saja dulu ciri khasnya. Ada sebenarnya 21 tapi saya hanya nyampaikan 5 saja. Yang pertama dikatakan adalah apa? Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Disukai ya. Dikatakan disukai karena kapal saudagar itu pasti disukai, betul? Ibu-ibu mau pilih mana? Kapal perang apa kapal saudagar? Kalau saya terus terang ngelihat perang-perang sekarang Israel dengan Hamas dengan sekarang Libanon, saya nggak suka. Tapi kalau ngelihat kapal saudagar, pasti di sana ada baju-baju yang bagus ya. Apalagi kalau wanita, betul, paling suka, betul, makeup yang paling bagus yang kalau bisa dipakai nggak tua-tua umur 1000 tahun, betul. Itu semua ada di kapal saudagar, nggak mungkin ada di kapal perang, betul. Artinya apa? Disukai, being loved, disukai. Ini ciri khas daripada wanita virtuous woman. Ini ciri khas daripada wanita yang membuat bukunya itu disukai orang dibaca. Bagaimana dengan kita? Disukai? Hanya satu gendangnya. Kalau engkau disukai, engkau pasti tidak punya karakter jutek. Pasti. Gak mungkin orang jutek disukai. Engkau pasti ramah. Gak mungkin sekarang kalau engkau tidak ramah. Kalau engkau tidak ramah disukai. Dan juga yang pasti gak pandang kasta. Itu orang yang disukai. Gak pandang muka. Gak ngeliat orang karena kaya baru dibilang shalom. Begitu ya. Nah kalau pengerja-pengerja yang disukai pasti gak pandang kasta. Pasti gak jutek. Pasti juga orangnya rendah hati. Nah itu ciri khas daripada wanita bijaknya Tuhan. Adakah kita punya itu? Yang tahu hanya kita. Disukai apa ditakutin? Betul? Karena ditakutin atau disukai itu paling gampang ngeceknya di rumah. Waktu ada kita berdiri gak bulu kuduk pembantu kita? Berdiri gak kuduk daripada supir kita? Berdiri gak bulu kuduk anak-anak dan suami kita? Karena ternyata tidak jadi jaminan Kristen atau tidak Kristennya. Itu satu. Yang kedua ayat 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari pelitanya tidak padam. Ini bicara tentang pelita tidak padam. Ini bicara tentang pendoa bagi keluarga. Wanita bijaknya Tuhan itu pasti suka berdoa. Dia menjadi intercessor. Pendoa syafaat bagi keluarganya. Nah kalau engkau tidak suka berdoa pasti karena engkau suka apa? Karena engkau suka menggerutu, engkau suka mengomel, engkau suka mengeluh, engkau suka komplain. Karena tidak bisa digabung. Orang yang suka berdoa tidak akan mungkin suka mengeluh.
Kalau kau bilang saya pendoa, tapi kerjanya hanya cuma komplain aja. Karena muka orang komplain tuh kelihatan. Betul? Gak mungkin mukanya damai sejahtera, betul? Keriput. Pendoa gak seperti itu. Pendoa itu mukanya enak, dilihat juga enak. Saya punya pendoa di Medan, itu ada 20 orang. Mereka orang sederhana loh ibu-ibu, orang sederhana. Itu ada semua rata-rata janda. Dan janda yang ditinggal mati suami, ada janda yang ditinggal mati karena menikah. Tapi yang luar biasa itu mereka adalah pendoa-pendoa sejati. Itu mereka di Medan, itu berdoa bukan hanya hari-hari tertentu. Dan gak pernah saya suruh loh. Itu kita kasih kamar di tingkat 10 hotel dan mereka berdoa di sana 24 jam. Mereka bergilir. Karena mereka gak ada kerjaan Bu Indri, bukan masalah kerjaan, gak ada kerjaan. Seorang pendoa itu gak hitung-hitungan. Dan tidak ada komplain. Kalau kalian lihat wajahnya, mungkin kalian ada yang kenal di sini Ibu Kartini, Ibu Nani. Aduh itu hidupnya gak gampang, itu hidupnya penuh dengan masalah. Tapi mereka bisa tenang, kenapa? Karena mereka suka berdoa. Maka setiap kali ada masalah, saya cepat langsung tolong. Tolong bantu doa, SSM Bandung, atau SSM Jakarta, atau SSM Surabaya, atau apapun. Dan mereka tanpa tanya ini itu baik, kami akan berdoa. Wanita bijak suka berdoa. Bagaimana dengan engkau? Kalau engkau jarang berdoa, gak pernah berdoa, bertobatlah kita, betul? Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan ciri khas daripada virtuous woman, wanita yang berbudi luhur. Dikatakan ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ciri khas daripada wanita yang baik budi, wanita yang cantik rohani itu enggak P-E-L-I-T, pelit. Kalau engkau pelit ya, bukti orang pelit tangannya gini. Betul? Tangannya begini. Masuk gampang, keluarnya susah. Nah, kalau kita punya ciri khas, tapi kan Bu Indri kan saya gak punya uang, maafkan saya. Bukan masalah banyak uang atau gak punya uang. Orang yang gak pelit, walaupun dia gak punya apa-apa, tapi dia tetap bisa minimal mungkin gak beri uang, tapi beri senyum. Halo, wanita bijak itu gak pelit, dia care, dia peduli. Yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama disukai, yang kedua adalah apa? Pendoa, yang ketiga adalah apa? Peduli. Yang keempat ayat 25 dan 26, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pasti wanita yang cantik rohaninya, dalamnya cantik. Itu pasti optimis hidupnya. Optimis, pasti bisa, pasti Tuhan tolong. Tapi kalau engkau hanya ketemu orang mengeluh terus, ya gak tahu lah. Saya udah gak bisa lagi, saya sudah hancur. Saya udah gak tahan. Itu bukan wanitanya Allah. Engkau bawa aura yang tidak baik. Terus terang, nanti kita akan lihat banyak contoh-contoh di Alkitab. Wanita-wanita yang quote unquote harusnya di barisan depan, itu di barisan belakang. Kenapa? Karena dia punya kelakuannya, karena dia punya sikapnya, karena dia punya responnya. Satu lagi, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wanita bijaknya Tuhan, wanita yang inner beauty-nya luar biasa, itu pasti mulutnya dijaga, gak sompral kalau ngomong. Tukang gosip gak mungkin wanita bijaknya Tuhan. Betul? Halo? Ada tukang gosip di sini, karena kacamata saya anti peluru. Saya bisa melihat tukang gosip di tempat ini ada atau enggak, betul? Bagaimana engkau bisa buat sejarah yang bagus tentang hidup kita? Enggak mungkin. Maka tadi saya katakan hanya ada dua gendangnya. Wanita yang dibanggakan oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat ke-30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wow, kalau Tuhan yang muji-muji itu enggak main-main loh ibu-ibu. Kalau dunia seringkali kalau melihat orang itu karena apa? Saya sering bawa ini, udah pasti hafal lah ini. Apa ini? Kartu merah, betul. Kalau dunia hanya lihat penampilan, betul. Kalau penampilanmu mungkin tidak menarik, ekonomimu mungkin kurang, engkau punya pengetahuan biasa-biasa, ekonomimu juga nggak punya sesuatu, nggak ada yang dibanggakan. Orang ngeliat kita sebelah mata, dianggap kartu merah. Tapi sama surga nggak ada kartu merah. Karena Tuhan bukan melihat luar kita. Kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia kata Tuhan. Jadi jangan hanya fokus kepada luar kita. Yang paling keren adalah luar dan dalam cantik, itu baru luar biasa. Betul? Karena ada orang ekstrim, yang penting biarlah luar saya memble Bu ini, rambut gak usah disisir. Gak usah pakai alis, padahal alisnya puntung, betul. Yang penting hati saya, halo. Kita masih ada di dunia ini injek tanah, betul. Tetap harus jaga juga luarnya, tapi yang paling penting bukan hanya luar, dalaman kita. Nah kita akan lihat nanti ada 5 pribadi. 5 ini adalah orang-orang yang keturunan daripada orang-orang yang harusnya diberkati Tuhan. Mereka keturunan bapak orang percaya bahkan. Tapi yang mengerikan mereka tidak bawa aura yang positif.
Mereka bawa aura negatif. Bahkan kalau mau jujur, ini saya bawanya nggak enak sebenarnya. Ini apa ibu-ibu? Ini apa? Ini adalah racun tikus. Toksik. Banyak wanita Kristen ternyata bawa toksik dalam keluarganya. Bawa toksik dalam pelayanan. Bawa toksik dalam komunitasnya. Bawa toksik dalam pekerjaannya. Maka dimanapun dia selalu bawa kematian. Pada kita harusnya berbawa harum di hadapan Tuhan, betul? Nanti kita akan lihat ciri khasnya apa. Nah, kalau engkau masih dan saya masih termasuk yang suka bawa toksik. Yang paling kesian tahu nggak? Pasangan kita loh. Kalau istrinya toksik, kenapa? Karena dalam Kristen gak ada perceraian. Betul? Bayangkan sekarang suami yang tinggal dengan istri yang toksik. Tiap hari ribut. Ribut melulu. Itu gak bisa bilang apa-apa. Suami mau cerai gak takut akan Tuhan. Akhirnya dia hidup dengan di neraka. Di akhir zaman ini banyak keluarga-keluarga Kristen seperti itu. Kita akan lihat buktinya. Ada contoh di Alkitab, bukan saya mengada-ada. Yang pertama kita lihat, yuk siapa dia? Kita buka yang pertama ya, makanya hari-hari ini bukan masalah Kristen apa Kristennya. Aura apa yang kita bawa? Bau harum atau bau kematian, betul? Kita lihat yuk Kejadian 30 ayat 1. Dikatakan ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia pada kakaknya. Lalu berkata pada Yakub, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata perempuan itu, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu pada Yakub menjadi istrinya dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Awal kehancuran daripada keluarga Yakub, tahu apa? Bukan karena ada will. No. Hanya gara-gara seorang istri yang toksik. Rahel ini orang yang tidak bisa bersyukur dalam segala hal. Padahal kan harusnya dia bersyukur. Dia cantik dan dia dicintai. Dan suami yang mencintai dia bukan suami ecek-ecek. Itu adalah cucu daripada Abraham. Orang yang sangat kaya, konglo yang paling kaya di dunia itu adalah Abraham. Tapi lihat, dia hanya melihat kekurangannya. Dia gak bisa menerima kekurangannya. Dia gak mau kalah dengan yang namanya Lea kakaknya. Karena kakaknya punya anak 6 laki-laki, dia tidak punya anak. Makanya dia bilang, kalau aku gak punya anak, mendingan gua mati. Bingung si Yakub. Dalam keluarga, suasana apa yang selalu kau bawa? Suasana yang panas, ribut hal-hal kecil yang gak perlu diributkan. Ini orang yang cari masalah. Betul. Sebenarnya kan dia bisa, tinggal ada kakaknya punya anak. Itu kan bisa juga dia jaga, dia perhatikan, dia sayang. Kalau memang belum punya, memang kenapa rupanya? Karena Tuhan gak ada mustahil. Umur 100 tahun juga masih bisa. Dan dia punya nenek mertuanya. Itu jelas terbukti. Umur Sarah, umur dia tua, mati haid bisa punya anak. Masa dia gak percaya Tuhan bisa ubahkan? Tapi dia menuntut terus. Ini orang yang gak bisa, gak mau kalah. Di tempat ini kalau kau gak mau kalah, engkau bawa toksik dalam keluarga. Kita adalah ini dalam keluarga. Kasihan suami-suami yang punya istri seperti ini. Makanya akhirnya Yakub udah gak peduli. Gara-gara pusing dia ambil Bilha. Dan akibatnya keturunan daripada Yakub hancurnya daripada seorang budak masuk dalam keluarga. Orang yang toksik selalu itu jalan pintas. Pikirannya pendek. Pengen cepat-cepat. Gak lagi mengandalkan janji Tuhan. Padahal jelas janji Tuhan. Janji Tuhan itu kepada Abraham keluarganya akan menjadi pasir di laut dan akan bintang di langit. Dan itu berlaku juga kepada Yakub. Tapi Rahel gak sabar. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kalau engkau hanya kebanyakan ini dalam keluargamu. Engkau adalah toksik ibu-ibu. Lo berubah dong. Gaji cuma segini mana cukup. Sampai kapan? Anak mau masuk sekolah sebentar lagi. Rumah kontrak habis. Hah? Suami pusing bukan karena masalah di luar. Karena di rumah itu punya istri yang toksik. Mukamu cantik kayak Sofie Lachua pun percuma. Halo, belajarlah bersyukur. Mungkin kau bilang ibu sih gak pernah ngalamin. Aduh please lah, siapa bilang gak pernah ngalamin? Saya gak pernah ngalamin. Ekonomi juga bermasalah dulu. Apakah saya marah? Apakah saya marah sama Pak Ari? Apakah saya bilang kenapa kau dibawa ke Bandung? Hidup gue jadi seperti ini. Makin engkau tuntut suamimu, makin engkau marah, makin engkau bawa toksik, makin gak ada perubahan dalam keluargamu. Itulah Rahel. Yang kedua kita lihat, apakah cuma hanya Rahel? No, kita lihat neneknya, ya, nenek mertua Rahel juga Sami Maon. Mari kita lihat, ya.
Coba kita lihat efek daripada orang yang toksik. Coba kita buka Kejadian 35 ayat 16. Ini seorang Rahel yang harusnya hidupnya bahagia, tenang, aman, terjamin. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinlah itu sangat sukar, betul. Dan akhirnya Rahel melahirkan siapa? Benyamin. Saya mau tanya, sebenarnya Rahel itu udah susah punya anak. Satu kan udah lumayan, betul. Tapi dia tetap gak mau kalah, dia paksakan dia hamil lagi. Akhirnya memang dia hamil, anak yang kedua namanya Benyamin. Tapi akhirnya apa? Gara-gara memaksakan kehendak, kalau kita lihat akhirnya Rahel mati. Ayat 19 dan 20, demikianlah Rahel mati lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sudah itu berangkatlah Israel, lalu ia masang kemahnya di seberang Migdal Eder. Bayangkan, di mana matinya seorang Rahel? Di tengah jalan. Dan dia tidak pernah bersanding dengan Yakub sampai matinya. Sementara yang bersanding dengan Yakub, tahu siapa? Lea. Hati-hati, toksik itu menghancurkan. Maka jangan pertahankan dengan sok menuntut. Gak bisa dong Bu Indri, saya gak bisa seperti itu. Makin kau tuntut, makin kau serang suamimu pakai ini, makin engkau hanya jadi toksik dalam keluargamu. Dan orang toksik itu pasti kematian. Rumah tangga kita hancur bukan orang lain yang buat. Tapi karena kelakuan kita yang tidak pernah mau bersyukur apapun keberadaan kita. Bersyukurlah. Kalaupun rumahmu kecil, minimal kau masih punya rumah. Kalaupun mungkin anak-anak belum bisa sekolah, minimal dia sehat. Kalaupun suami belum bekerja, minimal dia gak sakit. Kalau engkau bisa melihat seperti itu akan beda hidupmu. Amin. Jangan pengen seperti orang. Tuhan udah ciptakan kita setiap pribadi unik. Makanya ada kurang lebih 8,5 miliar sidik jari. Sidik jari kita gak ada yang sama loh. Artinya kita unik. Setiap orang kita beda. Tapi percaya Allah kita sama. Kalau Allah yang saya sembah bisa menolong saya, dia juga pasti menolong kita semua di tempat ini. Amin. Itu siapa tadi? Rahel. Mari kita lihat yang berikutnya. Ini dia punya nenek mertuanya, Sami Mawon. Kita buka Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku anak melahirkan. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat peroleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham menghampiri Hagar hambanya orang Mesir. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu ia mengandung maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saya mau tanya, problem yang buat siapa? Lagi-lagi perempuan. Perempuan yang toksik itu kuping tipis. Kenapa sampai disuruh sama si Sarah, suaminya untuk menghampirin Hagar? Karena dia ke dokter ginekolog di Boromius mungkin. Atau di Siloam atau dimanapun. Dia tanya, dok ini gimana? Saya sudah mati haid. Mungkin gak saya hamil lagi? Ya gak bisa Ci, udah gak bisa lagi menghasilkan telurnya. Kalau engkau hanya dengar pendapat manusia, cepat atau lambat engkau akan menjadi toksik dalam hidupmu. Dia dengar, dia kuping tipis, dia gak saring apa kata Tuhan. Padahal jelas Tuhan ngomong sama suaminya, keturunanmu akan sebanyak bintang, sebanyak pasir di laut. Tapi dia kuping tipis, maka ibu-ibu pakai ini. Kalau engkau hanya mendengar omongan orang, engkau pasti akan jadi toksik. Kemarin ini cucu saya lahir 2 bulan yang lalu. Sehat 3,2 kilo. Tapi ternyata kuning. Akhirnya masuk rumah sakit lagi. Dan dia dipanasin itu sampai pakai 2 lampu. Sampai gosong kulitnya semuanya. Pulang dari rumah sakit ternyata kuning lagi. Akhirnya masuk lagi ke rumah sakit. Dan waktu pas dibawa ke dokter, tahu apa kata dokternya? Maaf ibu, ini anaknya ibu cepat atau lambat akan buta. Akan tuli. Dan akan retarded karena dia kena tokso. Bayangkan ibu-ibu kalau engkau mendengar berita seperti itu apa enggak down tuh. Itu drama Korea Turki juga kalah. Tapi apa yang saya lakukan? Saya cepat minta tolong teman-teman dan juga teman-teman dari Medan. Tolong bantu doa cucu saya. Kami datang memuji menyembah. Menantu, besan semua kami berkumpul memuji menyembah Tuhan. Dan memperkatakan tidak ada tokso kepada cucu kami. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kebutaan. Tidak ada tuli. Kami yang janji Tuhan yang kami pegang. Bahwa Tuhan menjanjikan kalau Tuhan bekerja itu tuntas. Kalau Tuhan sudah berikan 3,2 kilo sehat. Tidak akan mungkin ada embel-embel yang lain. Dan sebulan 2 minggu yang lalu dites. Dites dia punya urine. Tahu apa yang terjadi?
semua negatif. Dan sekarang cucu saya udah 6 kilo. Tingginya 58 cm, hampir 59. Tinggi dan gede. Minum susunya sampai hampir 1000 cc per hari. Dan yang luar biasa, waktu dites, no toxic sama sekali. No tokso sama sekali. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Karena engkau tidak kuping tipis. Jangan bawa kuping tipismu dalam keluarga. Itu buat keluargamu hancur. Itulah Sarah. Dia dengar omongan dari dokter obgynnya. Dibilang gak akan mungkin lagi Ci. Soalnya udah mati haid. Gak bisa. Siapa bilang? Masa dia gak ingat? Dia masa gak ingat sekarang? Siapa tadi Rahel? Masa dia gak ingat? Mertuanya pun mengalami hal yang sama. Dan seringkali kadang-kadang kita udah tahu kejadian yang sama. Tapi kita ulang lagi. Itu gobloknya kita. Halo? Sebenarnya Alkitab ini menceritakan banyak orang-orang yang gagal dan orang-orang yang berhasil. Tinggal tergantung mana yang mau kita pilih. Halo? Gak semua orang sempurna di Alkitab. Banyak orang bermasalah di Alkitab. Contoh Daud. Memang dia disayang oleh Tuhan. Tapi pernah gagal. Pernah dong. Dia pernah selingkuh. Dia pernah bunuh suami orang. Suami daripada istri orang. Gara-gara dia punya selingkuhan takut hamil ketahuan. Betul? Gagal dia. Tapi apakah dia hancur? No. Karena dia kembali pada Tuhan. Jadi hari ini tergantung kita. Apa responmu waktu engkau gagal? Apa responmu waktu dengar firman? Karena buku yang kau tulis tergantung respon kita hari ini. Amin. Ada orang gak sih di sini? Ibu-ibu please lah ya. Udah tempatnya besar, orangnya sedikit, gak ada respon. Kayak di kuburan nih saya. Betul. Ya, yang pertama tadi adalah siapa? Rahel. Yang kedua adalah Sarah. Yang ketiga, mari kita lihat juga. Ini orang-orang yang semuanya ini yang toksik, betul. Yang ketiga mari kita lihat Kejadian. Nah, coba lihat efek daripada seorang perempuan yang toksik ya. Ini gak main-main loh. Buka Kejadian 21 ayat 14. Waktu itu Sarah sudah tidak nyaman. Dia lihat Ismail makin besar. Dia bilang usir tuh perempuan. Dan akhirnya diusir. Coba lihat ya. Mengerikan loh. Ini seorang bapak Abraham sampai bersikap seperti ini. Kalau engkau toksik dalam keluarga. Engkau hancurkan suamimu loh. Kita hancurkan suami kita cepat atau lambat. Mari kita lihat Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Saya mau tanya, ini manusiawi gak? Bisa seorang bapak Abraham, sahabatnya Allah, bisa tega kepada perempuan namanya Hagar. Hanya gara-gara menghadapi istri yang toksik. Disuruh pergi ke padang gurun, hanya dikasih sekeping roti dengan air minum sedikit. Mati dong di sana. Halo? Jangan anggap enteng kalau engkau dan saya adalah toksik. Kita menghancurkan keluarga kita. Abraham gak punya perasaan. Minimal kasih dong, minimal kasih dia mungkin emas antam, betul? 10 kilo, sekarang memang lagi murah kebetulan, betul? Masa hanya cuma sekerat roti dengan air? Ya pasti matilah dia. Untung Tuhan turun tangan. Hari-hari ini, efek daripada kita punya toksik, itu efeknya kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada Indonesia, bahkan kepada dunia. Maka jangan anggap enteng. Hanya ada 2 pilihan, mau jadi pribadi yang virtuous woman, wanita yang berbudi luhur, atau wanita yang bermasalah dalam hidup. Amin, itu yang ketiga. Yang kedua, betul? Yang ketiga, mari kita lihat. Mari kita lihat yang ketiga. Istri Ayub, sama lagi. Ini semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Istri Ayub, siapa yang gak tahu Ayub? Orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ayub 1 ayat 1. Adapun seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Gak main-main loh ini. Ini orang di barisan depan semuanya. Yang harusnya suaminya baik, hidupnya baik, semuanya baik. Harusnya kan dia jadi contoh, betul? Tapi kalau kau lihat istri Ayub, waktu ada masalah. Waktu ada masalah dia bilang kutukilah Allahmu. Seringkali kita mau ikut Tuhan pengennya semuanya hanya enak, betul. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu sama kalian ya, sama kita semua. Kalau engkau mau menjadi wanita yang hebatnya Tuhan, jangan hanya dengar firman yang enak-enak saja. Jangan cari firman yang kayak gini. Firman yang enak tentang berkat, tentang promosi, tentang yang enak-enak. Terus cari firman yang komplit, yang membuka tentang karakter kita. Karena kalau karakter kita nggak diubahkan, kalau engkau tidak menjadi wanita kebanggaan Tuhan, kita nggak akan bisa menjadi berkat dimanapun berada. Seringkali orang seperti istri Ayub, maunya enak-enak saja. Hidup ini nggak enak-enak terus ibu-ibu. Masalah, kayak saya kemarin. Apa itu nggak masalah? Mendengar cucu dikatakan itu akan retarded. Retarded itu keterbelakangan. Retarded itu dikatakan buta. Dan tunggu, nggak lama lagi akan buta nih. Ngebayang nggak dengar seperti itu? Saya dalam keadaan posisi melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan.
Bisa sometimes terjadi, bisa. Tapi kalau engkau adalah wanita Allah, akan beda karena engkau kenal siapa Allah yang kau sembah. Maka tidak akan gampang kau marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan hidup saya seperti ini? Enggak akan seperti itu. Saya enggak mau sampai mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Karena Allahku terlalu baik. Jangan sampai engkau sendiri yang menghancurkan hidupmu. Nah dikatakan dari istri Ayub. Itu dikatakan perempuan gila, betul. Karena apa? Karena dia salah. Makanya kalau hari-hari ini ibu-ibu, saya hanya kasih tahu ya. Kalau engkau cari persekutuan doa yang firmannya itu betul-betul seluruh isi firman disampaikan. Jangan hanya firman berkat tercurah. Halo, jangan hanya cari Tuhan tuh hanya cari berkat tercurah. Jangan hanya cuma cari firman Tuhan, hanya cuma karena mungkin dapat angpau atau mungkin hanya dapat berkat, hanya dapat payung. Please lah. Cari firman yang sempurna. Karena kita butuh untuk sempurna. Gak ada pilihan. Ini akibatnya si Ayub, istrinya. Karena dia gak tahu kebenaran. Dia hanya dengar firman yang enak-enak, yang ketawa. Cari firman yang mengkuliti kita. Dikuliti kita punya hati. Dikuliti kita punya pikiran. Dikuliti kita punya hidup. Agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu firman yang sebenarnya yang kita butuhkan. Ini akhir zaman. Kalau engkau hanya mencari firman yang enteng, engkau hanya cuma jadi bayi rohani, nggak akan bisa jadi mempelai Tuhan. Amin. Karena hidup kekristenan nggak selalu mulus. Itulah istri Ayub, betul? Ikut Tuhan sometimes seperti ini. Buka Hosea 6 ayat 1. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Sometimes Tuhan nggak selalu kasih berkat. Kadang-kadang pakai ini loh. Taunya apa? Rotan. Waktu kita agak melenceng, pap, dirotan oleh Tuhan. Tapi ingat, rotan Tuhan gak pernah mematikan. Kenapa saya berani berkata rotan? Karena saya di rotan Tuhan sering. Waktu saya punya diskotik, di rotan Tuhan. Dibakar hotelnya. Tapi apakah saya mati? Lihat sekarang. Boleh jadi berkat di mana-mana. Tuhan yang melukai, Tuhan yang membalut. Makanya jangan lari dari Tuhan walaupun rotannya tapi bukan rotan manusia. Rotan manusia mematikan, rotan Tuhan itu penuh dengan kasih. Pasti akan mendatangkan kebaikan ujungnya. Jangan marah waktu diproses. Ya si istri Ayub dia gak terhenti lagi dirotan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan rotan Ayub? Padahal Ayub adalah orang saleh. Karena Ayub udah merasa dirinya benar. Dia merasa apa yang kulakukan ini semuanya karena aku. Makanya Tuhan rotan sedikit. Tapi lihat waktu dia kembali pada Tuhan dikembalikan 2 kali lipat semuanya loh. Sama Tuhan, terlalu gampang untuk balikan hidup kita. Halo? 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 Maka jangan marah untuk engkau dirotan. Karena pasti karena ada kepentingan Tuhan, ada tujuannya, betul? Yang keempat istri Nuh, mari kita lihat. Kejadian 9 ayat 21 sampai 24. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapa Kanaan melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat auratnya. Setelah Nuh sadar akan mabuknya, mendengar akan perlakuan anak bungsunya. Ayat 25 dan 27 berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya terpujilah Tuhan Allah Sem. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ibu-ibu waktu kau baca ini, ada gak yang terusik dalam kita? Nuh ini sahabat Allah. Kok bisa dia sampai mengutuki anak kandungnya? Anak kandung loh Ham itu. Ham itu bukan anak sambung, anak kandung. Kok bisa dia kutukin anak kandungnya sendiri? Dan Nuh itu tahu perkataan mulut orang benar itu punya kuasa. Berarti kalau dia kutuk anaknya pasti terkutuk. Dan terbukti perempuan Kanaan datang pun gak digubris, diusir sama murid-murid. Bahkan Tuhan bilang anjing-anjing. Ini keturunan daripada Nuh. Kok bisa Nuh sampai sebegitu? Jawabannya sederhana, di mana mamanya? Saya percaya kalau ada seorang mama, itu bisa meneduhkan semua kemarahan suami. Karena mama itu adalah penolong. Mama itu diciptakan beda dengan para pria. Halo, kita diciptakan dari tulang. Ini dari Tokopedia. Dari tulang. Tulang bicara tentang kekuatan. Seorang tua atau muda bukan karena umur, percayalah. Karena tulangnya kuat. Kalau dia tulangnya kuat, itu kayak umur 17 tahun. Makanya saya walaupun 64 tahun, orang bilang, ibu kok kayak muda ya? Ya iyalah tulangku kuat. Makanya tetap pakai sepatu boot kayak gini pun masih oke. Kenapa? Coba kalau tulang saya sudah rapuh, boro-boro jalan. Betul? Tulang! Engkau dan saya adalah tulang, kuat. Penolong, itu punya 5P. Pertama penyejuk, kedua pendamping,
ketiga penopang, keempat penerobos, kelima pemerhati, dan pendoa. Kalau si istri Nuh ini pakai yang 5P ini, nggak mungkin lah Nuh marah begitu besar. Karena dosanya si Ham itu bukan dosa yang mengerikan. Hanya gara-gara ngomongin papanya doang. Apa sih salahnya? Dan Nuh itu adalah sahabat Allah. Dia pasti punya kasih dong. Makanya dia diselamatkan dengan bahtera, betul? Karena Tuhan sangat mengasihi Nuh. Tapi kok bisa sompral mulutnya ngomong seperti itu? Karena mamanya adalah mama yang toksik. Wanita cuek itu wanita toksik. Pernah gak kau care dengan suamimu? Waktu suamimu marah, mungkin dia kecewa sama dia punya bos. Makin kita kompor. Atau kita bilang gak apa-apa, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan kasih yang terbaik bagi kamu. Itu penolong. Tapi makin kau kompor. Tadi saya ada dapat berita, saya punya pelayanan. Rupanya salah satu seorang daripada saya punya anak rohani melihat suami temannya itu sama perempuan lain. Dan dalam keadaan mesra luar biasa. Dia tanya, Bu, apakah saya boleh sampaikan kepada teman saya? Jangan, saya bilang. Kalau kau sampaikan mereka bisa bercerai. Daripada kau sampaikan, doakan. Halo. Seorang wanita itu bisa penyejuk. Belum waktunya, nanti kalau memang harus ngomong nanti. Lihat waktunya. Jangan dalam keadaan gak ada angin, gak ada hujan kasih sama istrinya. Pasti bercerai. Istrinya juga orangnya egonya tinggi, pasti hancur. Maka saya bilang jangan. Itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan itu pasti meneduhkan. Dari Tuhan itu pasti menguatkan. Dari Tuhan itu pasti membangun iman. Dari Tuhan pasti untuk yang baik. Hari-hari ini, bagaimana dengan kita? Engkau cuek. Dari mana ketahuan istri cuek? Bangun pagi paling terlambat. Suami berangkat jam 6 pagi kerja, apapun gak disiapin. Jangan sombong mentang-mentang engkau kaya, engkau cantik, engkau pintar. Suami itu adalah pribadi yang pertama diciptakan. Harga dirinya itu penting. Urus pasanganmu. Perhatikan dia. Waktu sakit minimal siapkan obatnya. Minimal tanya keadaannya. Jangan dia, udahlah Bu, kan dia bisa ambil sendiri, punya tangan. Bertobatlah engkau. Suami saya itu setahun 2 kali, itu pasti pergi touring. Pergi touring itu ada di luar negeri. Kalau luar negeri sama saya, kalau dalam negeri itu sendirian sama grupnya orang Harley. Pak Ari hanya bilang begini, pokoknya kalau saya pergi, saya hanya minta kamu ada di saya. Walaupun kamu sibuk, tolong hari itu kamu jangan pergi. Karena saya pengen pagi-pagi kamu doakan dan juga yang ngatur koper tuh kamu semua barang-barang. Itu saya lakukan sampai dengan sekarang. Nah nanti Natal, itu tanggal 6, itu di Surabaya. Pas Pak Ari baru bilang sama saya, minggu laluin nanti saya ke Semarang, sama tanggalnya. Yang mana kita pilih? Tapi gak bisa Bu Indri, Natal Bu Indri, flyer sudah di mana-mana, bodoh amat. Saya bilang sama saya punya pelayanan di Surabaya, sorry tanggal itu aku gak bisa. Cari tanggal lain atau mundur jamnya, karena saya mesti urus suami saya dulu. Waktu engkau tidak cuek, ini yang buat suamimu melihat Yesus dalam hidup kita. Jangan bangga dengan bilang, saya sih cuek Bu Indri. Sarapan pagi juga suami yang siapin. Hah? Hari ini dia siapin, besok-besok yang lain yang nyiapin. Amin. Amin. Sampai suamimu berkata seperti ini, kamu jangan jauh-jauh dari saya deh. Karena kalau kamu dekat tuh kok saya adem ya. Itu virtuous woman. Gitu enggak suamimu engkau? Yes? Yes, itu Pak Ari ngomong. Kalau dipikir-pikir, Pak Ari bisa aja pergi sama teman-temannya. Teman-temannya orang motor, teman-temannya ada geng-geng, masih muda, itu bisa rame, bisa ketemu cewek-cewek cantik, betul. Pak Ari selalu bilang apa, kalau saya pergi kemana-mana, mendingan kamu ikut. Kadang-kadang godaan banyak. Oke sayang. Enak gak punya suami seperti itu? Enak. Kenapa? Karena dia lihat istrinya itu punya P. Peneduh, penyejuk, pendoa, penerobos, akan beda. Aura yang kau bawa itu aura yang harum. Makanya kenapa suami juga betah dekat dengan kita. Dia sayang sama kita, dia bangga. Setiap saya lagi di ibadah. Itu setiap saya ibadah Pak Ari sekarang jadi pendoa saya. Itu selalu foto. Foto saya, bisa lagi saya begini. Terus itu dia kirim sama teman-temannya. Ini bini gue lagi pas menyampaikan firman. Oh. Masih ada gak foto-fotomu difoto oleh suamimu diam-diam? Kadang-kadang saya lagi kayak gini di foto. Lagi, so sweet gitu loh. Betul, kenapa? Karena dia merasakan aura istri gue aura berbau harum. Tapi kalau engkau toksik, gak mungkin fotomu yang ada foto si Elsie. Amin. Makanya hari-hari ini yang mana? Betul, yang mana ibu-ibu? Jangan sampai engkau gak pintar ya. Di SSM ini dibicarakan semua tentang bagaimana wanita kepada pasangannya loh. Terus terang,
Di sini banyak keluar pribadi-pribadi yang luar biasa. Mereka bukan copy saya, mereka copy ajaran firman Tuhan yang saya praktekkan. Dan itu terjadi. Dan yang kelima yang terakhir adalah istri Lot. Istri Lot ini udah jelas disuruh oleh firman Tuhan, lari, lari. Tapi dia jalan. Ini orang yang dengar firman Tuhan masuk kanan keluar kanan. Engkau dengar firman dari tadi kan? Tergantung bagaimana respon kita. Mau engkau renungkan, engkau praktekkan, atau seperti istri Lot. Disuruh lari, dia jalan. Disuruh gak boleh lihat ke belakang, dia menoleh. Maka jadi tiang garam. Tiang garam itu bisa dipermalukan loh ibu-ibu. Jangan hanya bangga datang ke rajin ke ibadah. Tadi saya ngomong sama saya punya wakil, Bu, tapi ada juga yang rajin Bu datang ke SSM. Saya bilang, jangan hanya cek rajinnya, cek buahnya. Datangi rumah mereka, lihat rumah tangganya. Bisa kelihatan sama kita. Sama anak-anaknya, sama suaminya. Kalau hanya sekedar rajin tapi gak ada perubahan, ngapain? Itu jadi istri siapa? Istri Lot. Jadi tiang garam. Tuhan gak tertarik banyaknya ayat yang kau dengar. Tuhan tertarik dengan responmu kepada firman. Amin. Amin. Ada 5 pribadi yang toksik. Yang mana kita? Mau yang berbau harum? Atau yang ini? Hasilnya semua mengerikan. Abraham bisa begitu tega. Hagar diusir tanpa dikasih apa-apa. Minimal kasih dong 1 kilo antam, betul. Karena dia orang kaya. Masa aja dikasih cuma roti. Karena apa? Punya istri yang toksik, suami ikut toksik. Mau keluargamu diselamatkan di akhir zaman ini? Dimulai dari kita. Ambil keputusan. Nah ini ada buku. Buku ini. Mana tadi buku saya? Loh bukunya mana? Hah? Tadi ada bukunya saya bawa. Sebentar ya. Kayaknya dibawa ini ya. Ini ya, nih. Ini buku kita betul. Saya undang pemusik. Awal kita lahir, ini semua bukunya polos betul. Tapi tergantung engkau. Kalau buku ini mau kau coret-coret. Coret-coret. Pokoknya gimana gua, betul. Enak aja gua disuruh jadi pendoa. Enak aja gue juga mesti sabar. Enak aja gue mesti ngalah. Enak aja mesti saya urus Bu Indri. Ya gak bisa lah. Saya juga gak bisa, saya juga banyak punya kerjaan. Semuanya hanya coret-coret. Lembar berikutnya. Coret lagi. Tiap hari dicoret, saya mau tanya, ibu-ibu mau gak ngasih anaknya baca buku ini? Yang ada bukunya dibuang. Itulah kita kalau kita toksik. Gak apa-apa biar di sana dulu. Tapi kalau engkau punya cerita berwarna. Seperti ini. Orang boleh melihat, aduh gila banget ya. Orangnya sejuk banget. Dia pendoa loh, dia sabar. Gak pelit lagi. Jarang gosip. Ini buku diceritakan kepada anak cucu kita. Makanya saya sekarang sama Tobi, saya suka cerita tentang ini. Tentang buku-buku yang tentang Nuh, tentang Abraham, tentang Daud. Karena bukunya bagus. Buku yang mana kau ceritakan? Karena setiap kita 8, miliar, kita bisa buat autobiografi setiap kita. Tergantung mau yang mana. Yang dicoret-coret dan dibuang, yang dilupakan oleh keturunan kita. Atau orang tetap ingat tentang kita. Dia orangnya baik loh. Dia sabar. Dia luar biasa. Dia bisa ngalah. Dia rendah hati. Dia gak jutek. Dia suka memberi. Oh, it's up to you. Tuhan berkatin. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Semua diberkatin. Mau yang jadi mana? Mau buku yang mana? Yes. Kita mau supaya nanti anak cucu kita bangga, betul? My mom, my grandma itu ceritanya luar biasa. Atau my grandma itu menakutkan dan horor. Tuhan memberkati. Saya undang kita berdiri yuk. Kita akan berikan persembahan nanti. Silakan pilih lagunya. Jangan marah kalau di rotan ya. Cari firman yang betul-betul membuat kita dewasa. Ini udah bukan waktunya lagi hanya sekedar hadir. Tapi jadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah.